udara Jakarta disebut-sebut semakin pekat dengan polusi. Banyak pihak mulai meminta dengan serius pemerintah untuk segera beraksi membersihkan udara di ibu kota Republik ini. Bahkan Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah mengalami batuk-batuk selama 4 minggu. Apakah itu terkait dengan udara di Jakarta yang semakin buruk? Entahlah. Yang pasti, pemerintah dianggap kurang satset uat tak tak cak cak untuk membersihkan udara di Jakarta. Hormat senjata. Gerak. Bisa jadi inilah kali pertama peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia di Jakarta digelar di tengah suasana udara yang pekat dengan polusi. Di Istana Merdeka dan sekitarnya, ketika Presiden Joko Widodo, anggota kabinet, dan ribuan orang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan, pada Kamis itu udara Jakarta tercatat paling buruk kedua di dunia. Indeks kualitas udara berada di angka 155 dengan partikulat meter 2,5. Dalam catatan CNN Indonesia, kualitas terendah udara Jakarta terjadi pada Minggu 13 Agustus 2023. Saat itu, indeks kualitas udara Jakarta berada di angka 170. Apa yang membuat Jakarta begitu buruk kualitas udaranya? Salah satu dampak dari musim kemarau yang kering, di mana hujan, curah hujan bulanan rendah, bahkan tidak hujan sama sekali selama beberapa bulan, itu dapat berdampak pada memburuknya kualitas udara akibat tidak terjadinya pencucian polutan oleh air hujan. Dan karena kejadiannya itu beberapa hari bahkan beberapa minggu di beberapa wilayah sampai beberapa bulan, polutan itu akan terakumulasi dan diperparah dengan, dari hasil observasi kami, angin saat ini itu kalem, terutama di DKI. Jadi kami ada data hasil observasi kecepatan angin, mayoritas angin di DKI itu kalem. Artinya apa? Seandainya di situ ada polutan, itu sulit untuk bergerak. Jadi ngendon lama di situ, sudah nggak tercuci oleh hujan, juga tidak tertiup oleh angin. Namun solusinya saat ini kami sebetulnya udah beberapa waktu yang lalu kami sudah menyiapkan TMC, tetapi belum bisa dilakukan karena menunggu awan yang cukup memadai untuk disemai menjadi hujan. Nah ini insya Allah persiapan kami ini memprediksi kira-kira tanggal 19, 20, 21 ini akan ada awan-awan hujan, meskipun jumlahnya masih minim, akan kami optimalkan untuk disemai agar turun sebagai hujan, agar bisa mencuci. Tapi ya ini mohon doa ya, karena sebetulnya batas ketersediaan, jadi kelembapannya sebetulnya masih kurang. Harusnya kan 70 kelembapannya, 70 kelembapan ini, awan-awan ini kan 70% ke atas. Nah, yang kami deteksi ini kira-kira nanti tanggal 19 itu masih 50 sampai 70%. Jadi Peneliti Center for Research on Energy and Clean Air atau CREA, Catherine Hassan menilai sumber polusi udara sangat beragam. Perlu adanya upaya dari semua pihak untuk berperang melawan kondisi ini. Polusi udara itu sumbernya beragam. Intinya mungkin paling utama itu dari aktivitas manusia, pembakaran bahan bakar. Jadi mungkin ada sektor transportasi, sektor industri, termasuk pembangkit listrik. Kita semua pakai listrik,
tentu tidak bisa hidup tanpa jaringan listrik. Iya. Ada yang lain juga pembakaran open air, pembakaran bebas, penanggulangan sampah misalnya. Jadi sumber itu banyak, Pak Iman. Tapi Ada di sekitar Jakarta ya? ya ada di Jakarta, di sekitar Jakarta juga. Ya mungkin kita sendiri tahu macet di Jakarta, cukup macet, cukup padat. Jadi transportasi itu kontributor utama. Dari sisi kami lakukan riset penggunaan energi di sektor industri dan pembangkit listrik. Itu arahan dari kami perlu diperhatikan kontribusi dari luar Jakarta, misalnya dari radius 100 km gitu. Himbauan pemerintah untuk misalnya 4-in-1 di mobil, kemudian menggunakan transportasi umum, ya kan? Itu menurut Mbak Catherine pas atau perlu apalagi yang harus dorong untuk membersihkan udara? Dibilang pas ya itu tindakan, itu reaksi terhadap problem ini sangat baik. Tentu kita senang pemerintah langsung cepat tanggap. Tapi misalnya tadi emisi dari sektor industri atau mungkin pembangkit, apakah ada mungkin konsiderasi untuk mengetatkan? Polusi-polusi yang dikeluarkan pabrik-pabrik di Jakarta dan sekitar Jakarta itu harus terus diawasi, dihitung gitu ya Mbak ya? Seharusnya begitu, dan menurut saya publik juga dapat merasa aman ya, dapat teryakinkan, oh benar regulasi yang sudah ada itu berjalan dengan baik dan pemerintah memperhatikan, dan seandainya ada polusi tinggi seperti ini ada penanggulangan langsung gitu. Misalnya ada action plan atau tindakan khusus gitu untuk cepat menanggulangi. Ini adalah persoalan yang sebenarnya bukan sekali ini terjadi. Tahun-tahun sebelumnya dalam catatan KREA gimana? Kita ada data dari 2000 ya, grafik dari 2020 sampai 2023. Intinya itu ini seperti siklus, Pak Iman. Jadi memang di Indonesia ada 2 musim ya, musim kemarau, musim hujan. Nah itu kita bisa lihat agak sedikit naik di musim kemarau. Ya. Jadi dan levelnya ada sedikit perubahan, tapi perubahannya belum cukup. Cina itu dulu pernah ramai karena udaranya tiba-tiba jadi kuning. Di China contohnya di Beijing itu sangat drastis penurunannya di beberapa tahun terakhir. Mereka berhasil menurunkan. Gimana caranya itu, Mbak? Ada aksi nasional, ada ambisi, jadi ada target di waktu yang jelas, tahun sekian, level harus sekian. Bukan hanya level aksi sektoral atau aksi khusus sektor-sektor tertentu, tapi menyeluruh. Holistik. Targetnya itu kualitas udara harus sekian, dan itu saya rasa nggak bisa satu kementerian aja, semua kementerian harus ikut memikirkan bagaimana. Kesehatan masyarakat menjadi hal yang dipertaruhkan bila polusi udara tidak segera diatasi. Direktur Utama Rumah Sakit Persahabatan, Profesor Dr. Agus Dwi Susanto mengingatkan hal ini. Jadi ada 3 tahap yang mesti diperhatikan masyarakat untuk menghadapi polusi ini ya. Kita melihat dari perspektif masyarakat ya, yang bukan dari perspektif yang lain. Yaitu satu adalah mencegah primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Yang primer apa? Yang primer adalah mencegah supaya masyarakat ini tidak kena dampak dari polusi itu. Karena kan polusi sudah ada. Ya, kita bagaimana supaya polusi itu tidak memberi dampak pada kesehatan? Itu adalah aspek primer. Ya. Apa saja yang bisa dilakukan untuk aspek primer ini? Yang pertama adalah sering-sering memantau kualitas udara yang ada di luar ruangan itu. Memantau kualitas harus dipantau kita. Ya, ada berbagai cara lah memantau. Bisa lewat internet, bisa lewat informasi-informasi di televisi. Ya. Nah, ini bisa kita cari ya. Daerah mana yang terpolusi atau tidak. Nah, kalau kita sudah tahu daerah polusi itu, ya dihindari. Kita hindari ya. Kita hindari, menghindari area lain. Yang kedua, kalau kita melakukan aktivitas di luar ruangan, maka usahakan pakai kendaraan tertutup, misalnya mobil, ya, dan menggunakan AC yang recirculate.
mobil itu bisa kendaraan umum ya, seperti yang disediakan oleh pemerintah, bis atau kan MRT ya. Dan AC-nya resirkuler dari dalam ke dalam. Oh, oke. Nah, Pengolahan yang ini ya. Iya, langsung ya. AC itu dari dalam ke dalam, jangan dari udara luar diambil, karena udara luar kan terpolusi. Terus jendelanya harus ditutup, ya. Tapi kalau tidak mungkin pakai kendaraan tertutup, ya bisa pakai motor atau sepeda atau jalan kaki, maka wajib pakai masker. Kayak ini nih. Nah, wajib. Kenapa? Masker itu bisa melindungi Anda dari partikel yang terhirup. Yaitu partikel PM10, PM2,5 yang berbahaya itu bisa dikurangi pakai partikel. Nah, masker itu ada yang mesti dipikirkan, maka yang paling ideal adalah masker yang bisa memfiltrasi 95% partikel. Olahraga. Masih bisa, masih boleh atau enggak ya. Jadi untuk olahraga itu sangat tergantung pada 3 hal. Satu adalah level dari polutan. Yang kedua adalah waktu atau timing Anda, berapa lama berolahraga. Terpaparnya berapa lama ya. Yang ketiga adalah endurance dari jenis olahraganya apa. Kalau kita masih di dalam level yang kuning atau dikatakan tidak sehat, orang masih bisa beraktivitas di luar olahraga itu paling tidak 30 sampai 60 menit. Tapi kalau masuk kualitasnya yang berbahaya, merah, yang kayak kemarin itu rame-rame itu kan. maka Anda kalau maupun olahraga itu tidak boleh lebih dari 30 menit, 15 menit saja. Ya, itu yang dari sisi makanya ada level, yang kedua ada timing, yang ketiga ada jenis olahraganya apa. Jaga stamina tubuh. Pada diri sendiri. Iya, harus selalu. Ya istirahat cukup, makan bergizi, minum cukup, jangan merokok, jangan minum alkohol, itu untuk menjaga stamina kita bagus. Kita kan banyak beraktivitas lebih banyak di dalam daripada di luar. Oleh karena itu pastikan indoor kualitas udara Anda bagus. Nah, yang sekunder apa? Sekunder itu adalah deteksi dini, early detection. Nih, yang apa itu deteksi dini? Jadi kalau kita mulai bergejala, harus segera melakukan konsultasi. Nah, begitu ada nggak nyaman kayak gitu, batuk-batuk, ini apakah karena polusi atau enggak? Kalau itu secepat mungkin Anda konsultasikan, secepat mungkin bisa ditangani. Medical check up. Jadi kalau Anda kalau Anda pekerja luar ruangan, sering berada di luar ya, terus jarang pakai masker gara-gara polusi, check up berkala itu penting. Anda kawan nggak ada gejala, tahu-tahu nggak taunya dicek, oh ada asma sudah. Misalnya dia punya asma, dia punya sakit PPOK, dia punya TBC, dia punya sakit jantung. Nah, kalau dia kena polusi tambah parah. Maka harus menghindari betul polusi ini. Jadi ketika memang betul-betul tidak sehat, Anda harus pakai masker kalau keluar, pakai kendaraan tertutup, kualitas udara dalam ruangan harus dijaga, terus betul-betul diobati penyakitnya secara maksimal. Ini dengan kondisi semacam ini, kira-kira titik yang paling bisa ditoleransi seperti apa, Prof? Tapi yang terpenting sebenarnya bukan aspek masyarakat, aspek dari pemangku kebijakan. Ya, untuk bisa menjaga kualitas udara itu bisa lebih baik. Ya, karena sumber-sumber polutan itu kan harus dikurangi. Kalau sumber polutannya dikurangi, polutannya turun, dampak kesehatan juga turun. Jadi aspek dari non pemerintah yang lebih penting, non masyarakat itu yang lebih penting. Pemerintah harus bisa memastikan kualitas udara itu baik, itu aja. Bagi pakar tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, DKI Jakarta masih punya pilihan-pilihan untuk memperbaiki kondisinya melawan udara berpolusi. Salah satunya merelokasi industri dan menata ulang transportasi. Fatalistis, menyerah dengan keadaan, atau melakukan kendali. Kendali pertama sederhana. Kalau sudah polusinya parah, merubahnya itu nggak mungkin, kecuali satu, pembatasan tuh pembatasan misalnya jam bekerja, mobilitas tuh dibatasi. Jadi kalau misalnya dulu ke kantor bisa nggak tidak di kantor, work from home, itu paling efektif, ya kan? Atau yang kedua, menghimbau naik public transport agak sulit, karena public transport kita ini tidak begitu banyak diminati karena orang senang naik kendaraan pribadi. Kenapa? Rumahnya makin jauh dari tempat kerja. Kita harus berupaya mampu mengatasi masalah. Jangan kesannya kita mengabaikan masalahnya dan membiarkan berlarut. Kalau itu dibiarkan berlarut, stigma Jakarta kota yang buruk, kota yang penuh polusi, akan membuat Jakarta kota yang dihindari para pendatang. Itu menarik model Singapura ya. Saya ngambil tetangga sebelah ya.
Kenapa dia merelokasi industri dari kawasan Singapura keluar? Relokasi industri. Ya, dia menjadikan Singapura itu sebagai kota wisata. Dia berkata kepada para pendatang, "Hei, datanglah ke Singapura, saya jamin Anda tidak batuk." Kalau Sederhana itu ya, Pak, ya? sederhana. Anda pulang wisata di sini, Anda sehat. Iya. Jangan sampai Anda wisata datang ke kota ini Pulangnya- Anda batuk. Nah, saya sendiri udah batuk. Iya. Ya kan? Iya. Siap. Tuh kan batuk. Ini korban polusi nih. Pemerintah itu harus berani mengambil keputusan. Jangan terlalu banyak wacana. Sekarang Jakarta menghadapi realitas kota ini sudah parah. Gak apa-apa. Pak, mungkin Bapak bisa sebelah sini. Kita lebih. Nah, ini udah terlalu ngomong. Ini berarti pemerintah Jakarta lihat nih. Ahli tata kota sampai batuk-batuk. Nah, bentar ya. Ini mohon maaf nih. Saya sudah seminggu nih karena berada di jalan-jalan terus. Nah, itulah. Belajar dari Cina berhasil. Kemudian kita melihat apa penyebabnya. Oh, ternyata katanya banyak industri di sekitar Jakarta ini yang cukup banyak menggunakan energi batu bara. Dan terbawa angin kan ke sini. Iya, tapi pengusahanya kan aman-aman aja kan. Nggak diminta pertanggungjawabannya. Yang harus berkorban itu adalah warga kita ini. Kemudian disuruh dihimbau naik public transport. Sementara pelaku industrinya naik mobil. Artinya yang menjadi korban itu tetap kita. Pertanyaannya, ini mau sampai kapan peristiwa ini? Oke, satu, ada nggak upaya yang lebih terstruktur untuk mengendalikan polusi di zona industri yang menggunakan energi batu bara untuk energi itunya ya kan? Bagaimana filternya, bagaimana itu? Kalau misalnya itu dilakukan, harus dicatat berapa kontribusi yang berkurang dari upaya itu. Oh, itu bisa ya Pak ya? Bisa dihitung misalnya ya kan, atau relokasi aja, pindahin lagi, tapi berani atau tidak. Nah, kedua, menggunakan public transport. Kalau public transport sudah terintegrasi belum? Pak, sebentar. Tapi juga harus ada kerjasama antar pemerintah daerah, Jakarta, Depok, Bogor dan seterusnya. Bapak melihatnya ini problem atau seperti apa, Pak? Dulu kita namanya punya BKSP. Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek. Tapi dia nggak punya power apa-apa. Akhirnya BKSP-nya, pelesetan saya itu, saya mengatakan badannya kurus sengsara pula. Karena nggak punya power, nggak punya anggaran, nggak punya kewenangan, hanya rapat-rapat doang. Nah, jadi pertanyaannya, kalaupun ada BPTJ sekarang, Badan Pengelola, kasih dia power, kasih dia anggaran besar. Kita anggaran untuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek kurang terperhatikan. Untuk bantu bus-bus yang bagus di daerah pun kurang terperhatikan. Artinya kalau sudah ada solusi, udah masalah seperti ini, anggaran itu harus diperbesar untuk public transport. Jangan sekedar himbauan